hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ya, itu yang penting, selalu sehat supaya kita bisa bekerjanya lebih baik ya. Kalau badan sakit nggak bisa kerja gitu. Betul sekali. Gimana Ibu? Ini kita kemarin kan sudah observasi Ya, dan sudah melakukan itu sesuai dengan perencanaan kan. Sudah kita rencanakan kemarin langsung observasi. Iya, Ibu udah masuk ke kelas saya. Gimana perasaannya waktu observasi kemarin? Awalnya sempat agak grogi juga kan Bu, karena ada ditungguin gitu kan ngajarnya kan, sama Ibu kan ada di situ. Jadi ya, cuman lama-lama kan udah pintar kok, udah Itu sambil karena kita belum terbiasa ya seperti itu lah. Kalau kita ngajarnya nggak dipantau gitu kan, kita biasanya ngeliat juga. Sebenarnya tidak ada perbedaan, mau siapapun yang lihat kita ngajar. Cuma ya kalau kita nervous di awal itu biasa loh Bu. Ya namanya dilihat Ya, pimpinan kan Bu, kayak gitu. Orang yang biasanya kayak pemain biasanya atau ya apa gitu, dia demam dulu walaupun padahal kerjaannya memang itulah. Tapi setiap mau ketawa dia pasti demam panggung atau demam lapangan bahasanya, sama dengan kita. Tapi alhamdulillah berarti sudah bisa diatasi ya. Menurut Ibu Leha, kira-kira apa kejadian yang sangat menarik waktu observasi kemarin? Dengan perangkat yang saya susun Ya, kemarin. yang sesuai dengan yang sesuai yang sudah perencanaan saya kemarin rencanakan gitu. kemarin. Apa itu? Kalau selama observasi memang ada peningkatan Bu di anak-anak. Ya, kalau kemarin kan motivasi anaknya rendah. Nah, setelah saya terapkan yang seperti yang saya rencanakan kemarin, sudah saya diskusikan dengan Ibu, anak-anak lebih aktif, Gitu, lebih ya. lebih berani mengungkapkan pendapatnya gitu. Bagaimana penilaian Ibu dari pelaksanaan observasi kemarin itu? Apakah pelaksanaannya itu sesuai target perilaku yang Ibu harapkan? Sesuai Bu, kalau ada rentang nilai mungkin dari 1 sampai 100, saya bisa kasih poinnya 90. Ini menurut saya Bu, ya penilaian saya karena kelas saya ya dari hari yang sebelumnya gitu, dari sebelumnya seperti itu. Kenapa Ibu berani menyebutkan sudah angka 90? Karena perubahan itu luar biasa Bu dibandingkan sebelum saya menerapkan pembelajaran. Ya dari apa modul pembelajaran yang dibuat kemarin itu kan ada beberapa indikator Iya, gitu ya. Sudah Dan tercapai. Gitu. Berarti masih ada sekitar 10% ya. Iya, ya, 10% yang menurut Ibu masih rasanya belum maksimal ya, ya, belum maksimal. tercapai atau katakanlah masih belum targetnya belum jadi 100 gitu kan. Apa saja kira-kira itu? Yang pertama itu mungkin di waktu ya Bu ya. Waktu yang di akhir itu kan kayak agak terburu-buru gitu kan. Mungkin di waktu itu karena mungkin pada saat mulai di kegiatan inti kan ada pemaparan materi, kemudian diskusi dan presentasi. Nah, anak-anak kita ini kan baru belajar untuk presentasi ke depan kelompok kita Bu. Jadi mungkin di situ memakan waktu yang lebih karena anak-anak kita ini belum terbiasa untuk presentasi ke depan. Boleh saya menyampaikan berdasarkan pengamatan saya kemarin? Boleh, silakan. Kalau perencanaan beberapa indikator itu memang saya lihat luar biasa. Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan harapan berdasarkan indikator tercapaiannya itu. Jadi memang di sana saya perhatikan pada saat di perencanaan itu kan ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Nah harusnya kemarin itu pas menit terakhir itu kita sudah masuk ke kegiatan penutup, tapi akhirnya waktu kegiatan penutup terasa masih menggunakan kegiatan inti. Sepertinya anak-anak kita itu saya perhatikan waktu saat berdiskusi mungkin karena sifat narasi mereka itu masih ya dalam memahami sebuah narasi, menyusun sebuah kata-kata untuk menjadikan narasi awal mereka untuk menyampaikan itu masih sepertinya ini menurut saya.
itu masih kurang. Jadi itu atau mungkin menyampaikan sesuatu di kelas itu arahnya tidak keluar dari arah gitu nah Bu, tidak keluar dari jalur yang memang kita harus. Kan kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan di pokok bahasan yang seharusnya mereka presentasikan gitu. Mungkin untuk kedepannya akan saya ajarin dulu gimana supaya apa yang mau mereka sampaikan atau mereka tanyakan itu memang benar-benar di arah yang benar gitu, di yang memang kita batasi gitu. Tuh. Jadi menurut Ibu Leha, apa kegiatan efektif yang sudah dilakukan tetapi belum tercapai targetnya Untuk di sekolah ini yang waktu kita pembelajaran kemarin ini mungkin ke misalnya target perilaku apa yang diharapkan dalam kegiatan itu, katakanlah perilaku yang positif ya, misalnya gotong royongnya, rasa tanggung jawab anak, pengelolaan emosi dia, bertanggung jawab ke diri sendiri gitu. Apa kira-kira yang belum itu mungkin tanggung jawab terhadap masih diri sendiri. terhadap diri sendiri masih agak kurang, karena seharusnya kan kalau di kelompok itu kan mereka bisa berbagi tugas kan. Nah ketika sudah tahu tugasnya ini ada beberapa anak mungkin yang belum bertanggung jawab penuh, makanya jadi akhirnya tugas itu diambil alih lagi kan. Iya, kelompok yang iya memang hanya beberapa orang yang bekerja kan. Ada yang aktif, terus ada yang dia juga nggak tahu. Iya seperti bingung gitu kan, bingung dia padahal arahannya seharusnya sudah mengerti di situ. Jadi untuk kedepannya mungkin apa saja atas kekurangan itu bukan itu kan bisa diperbaiki untuk kedepannya, melengkapi kekurangan itu kan Bu. Iya. Terus perilaku apa yang menurut Ibu belum dilakukan sama sekali kemarin? Yang belum dilakukan sama sekali mungkin inisiatif mereka sendiri gitu loh Bu, maksudnya belum berinisiatif, berarti rasa ingin tahu ya. Apa berpikir kritisnya gitu belum sampai ke sana. Selain itu mungkin rasa percaya diri. Iya, jadi memang harus kita arahkan, terus harus kita kasih masukan, terus kita nggak mau langsung saya Bu misalnya kayak gitu, nggak ada yang belum ketemu yang seperti itu. Rencana Ibu ke depan untuk meningkatkanlah atau memunculkan perilaku positif kepada anak-anak yang belum tercapai itu untuk kedepannya seperti apa yang Ibu mungkin akan kita lakukan sejenis forum diskusi gitu atau nanti kita minta ke mereka untuk mereka membuat kelompok-kelompok kecil kan, nanti membicarakan satu masalah yang kita kasih, nah kemudian mereka diskusikan, jadi kita di situ hanya memberikan materi gitu Bu, ya mereka cari sendiri, kemudian proses diskusinya kita lihat gitu. Jadi biar mereka lebih berinisiatif. Terus rencana tindak lanjut Ibu Leha terhadap kegiatan kayak gitu, kekurangan yang Ibu rasakan itu, tindak lanjut apa yang Ibu akan lakukan, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuh terutama dari saya selaku kepala sekolah dan sekolahnya sendiri. Kan di sekolah kita ini ada kombel ya Bu ya. Oh ya. Kayaknya saya perlu berdiskusi gitu Bu dengan teman-teman. Kan kita kan kalau banyak yang tempat kita bersharing, ke tempat kita berdiskusi kan nanti kita ketemu jalan keluar yang paling tepat kan untuk anak-anak kita ini. Sepertinya untuk kombel itu memang perlu diaktifkan kembali, lebih aktif lagi supaya nanti sharing-sharingnya enak. Jadi kan ada keluhan teman yang satu ini punya solusi gitu kan. Terus kira-kira ini kalau kita mengaktifkan itu apa menurut Ibu yang menjadi ukuran keberhasilan terhadap ukuran tadi rencana tindak lanjut kalau dilaksanakan itu apa saja sih tingkat keberhasilan menurut Ibu? Perlu apa? Dipelajari lebih lanjut istilahnya. Tingkat keberhasilannya nanti. Iya. Berarti kan kalau kita sudah ada kombel kayak gitu kan kita kan punya forum diskusi yang memang aktif kan, jadi setiap keluhan misalnya bukan keluhan sih sebenarnya, mungkin ketika saya sebagai guru matematika ini kan mengajar di kelas, kadang ketemu di kelas itu kan
oh saya ketemu anak yang kurang aktif di mana, ternyata setelah kita berbicara di kombel kita kan mereka punya solusi, oh begini Bu, saya juga pernah ketemu anak yang seperti ini. Salah satunya seperti tadi ya kan, membangkitkan rasa percaya diri dan berani apa, berbicara di ya, depan seperti itu. bertanggung jawab ke diri sendiri, gimana caranya itu mungkin. Jadi seperti Itu coba nanti kita punya memang ya sudah punya Iya, kombel, dan nanti kebetulan itu ketua kombel kita itu adalah wakil kurikulum kayak gitu. Nanti kita diskusikan bersama bagaimana mengaktifkan lebih aktif lagi kombel itu, karena kalau sudah diobservasi ini kan berarti wah perlu ini. iya, Kalau selama ini mungkin saya sudah merasa merasa bisa gitu sudah bisa mengatasinya gitu kan. ternyata Padahal ternyata pas di lapangan masih ada beberapa hal yang memang kita belum bisa mengatasinya gitu. oke. Apa hal yang memastikan semua yang ibu sampaikan itu dapat terlaksana? Apa saja sih? Hal-hal apa gitu nah? Kalau Yang dari perencanaan saya kemarin itu kan kebetulan sudah melaksanakan asesmen awal kan. oh iya. Jadi saya sudah tahu batasan anak yang sudah mereka tahu itu sampai di mana. Nah kemudian pada waktu di pertengahan di proses saya juga melakukan asesmen. Jadi kelihatan di sana gimana mereka mulai memahami, mendapatkan apa yang saya sampaikan itu memahaminya. Kemudian yang terakhir kemarin di asesmen akhir saya lihat mereka sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Dan menariknya Bu, yang kemarin ini menariknya anak-anak ini tidak terlalu tertekan gitu. Biasanya kan kalau belajar matematika begitu kita masuk aja mereka udah burem gitu nengokin kita. Sudah bisa mengontrol emosi gitu ya. Oke. Kira-kira ini kapan ibu akan memulainya? Memulai untuk ini Ya, melakukan tindak lanjut yang ibu inginkan tadi. Kemungkinan kan mulai menyiapkan bahan apa saja yang diperlukan jika menggunakan model-model seperti itu. Nanti kita diskusikan di tingkat kombel itu sambil kita mengaktifkan juga melewati PMM kan untuk menambah ilmu. Terus nanti kalau memang seandainya kita harus mendatangkan pakar dan dari BGP gitu kan, seperti kita kemarin kan ada kita memanfaatkan ilmu yang mereka punya, karena ya kita keterbatasan jarak mungkin jadi sedikit agak ketat. Nah kita harus mencari sendiri. Nah untuk mengetahui kelemahan kita betul yang ibu lakukan, coba lakukan, pelajari hasil, dievaluasi apa tindak lanjut yang diharapkan. Nah jadi saya selaku kepala sekolah jadinya tahu juga, oh ini yang perlu memang dibersihkan untuk guru ini. Kalau kita nggak pernah melewati ini mungkin ya tidak ada laporan ke saya. Saya juga nggak tahu apa yang dibutuhkan oleh guru-guru di sini. Oke, terima kasih Bu ya, selamat berproses. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi yang ibu butuhkan atau ibu perlu berdiskusi, silakan ketemu dengan saya. Nggak apa-apa, saya bukan 24 jam sih, tapi setidak-tidaknya pintu ruang ini buka untuk kawan-kawan di sini, kita berdiskusi. Nggak mesti harus di ruang sih kalau memang takut di kepala sekolah. Jadi santai aja di mana. Saya senang dengan adanya diskusi seperti ini mungkin, karena jadi saya tahu apa yang ibu butuhkan, guru-guru sini butuhkan, apa yang harus saya tingkatkan, program apa sekolah ini yang perlu diefektifkan lagi. Nah seperti ini, karena ya itu tadi, nanti ini juga berarti kita akan mengadakan sedikit mungkin kita rapat kumpul berdiskusi bersama dengan kawan-kawan. Itu nanti ketua kombel kita juga tanyakan kira-kira apa yang menjadi kendala kalau kita mau aktifkan seperti apa. Terus apakah hanya sebatas diskusi seperti itu, atau nanti apalagi kita memang harus mengaktifkan juga PMM kita itu harus dibuka semua. Jadi itu ya Bu ya, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan atau mencari saya kalau diperlukan ya Bu ya.
Oke, untuk hari ini terima kasih. Terima kasih Ibu untuk semua dukungannya. Selamat berproses.